Rahayu, saudara-saudara Jiwa Tosana Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisa di channel Jakarta. Mari kita awali dalam berdoa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kita berada pada tayangan 216. Saya ingin membahas lebih ke arah penyebaran pengaruh Tosana Nusantara. Saya mengambil studi kasus Tangguh Singosari sampai Tangguh turunannya, Tangguh Tokju, bahkan sampai Tangguh Sidoarjo yang banyak tidak membahasnya. Saya akan mereview 3 pusoko. Yang pertama nomor 9205, nomor 6370, juga ketiga keris personal saya. Saya sangat meyakini bahwa kekuatan suatu bangsa saat itu sangat memberikan sesuatu pengaruh pada perkembangan suatu Tangguh Tosanaji di Nusantara ini. Barangkali kita ingat di Pajajaran didirikan 932. Tosanajinya sangat banyak dipengaruhi materialnya oleh Tangguh-Tangguh Segaluh. Pajajaran Madya sekitar 1200 akibat migrasi bangsa Jenggolo, karena terus berperang dengan Kegiri, dia migrasi ke Jawa Barat, mempengaruhi Tosanaji Pajajaran, yang akhirnya besinya menjadi yang halus, yang sangat pulen-pulen. Namun di Pajajaran akhir lebih banyak terpengaruh Tosanaji Mataraman. Ceritanya ada suatu cerita banyaknya migrasi empu-empu dari Jawa Barat. Mungkin di Jawa Barat sudah jenuh, dan di timur lagi ada suatu negara bersinar, yaitu Mojopahit. Makanya terjadi proses migrasi ke Tuban. Bahkan sampai akhirnya mempengaruhi keris Tuban, lahirlah Tangguh Tuban Pajajaran. Apalagi kekuatan bangsa Mojopahit lebih luas lagi pengaruhnya, sampai Semenanjung Melayu, sampai ke Moro, sampai ke Patani, Thailand Selatan. Namun kali ini kita bicara tentang studi kasus Tangguh Singosari. Tentunya itu terjadi penyebarannya akibat ekspedisi Pamalayu tahun 1275-1286. Bahkan dia sampai memberikan suatu pengaruh kuat ke Semenanjung Melayu, sampai ke Kelantan sana. Di perkerisan kita sering dengar, mungkin kurang jelas tapi pernah dengar, Tangguh Tokju. Sejatinya Tokju itu adalah nama seorang empu berbangsa Cina yang hidup di negara Kelantan, Semenanjung Melayu sana. Dengan keris-keris andalannya, dapur Malela, dapur Alang atau kita kenal Spokal, dan betok. Namun betok di sana disebut sebagai keris beko. Mari kita lihat review 9205. Inilah betok Tokju atau keris beko Tokju. Sangat mungil sih, tapi sangat luar biasa. Dengan panjang 12,5, keleng Melayu Singosari itu tangguh saya. Kenapa Singosari tidak terlepaskan? Karena besinya ini adalah kotak. Kenapa juga saya katakan ini adalah Tangguh Tokju? Ya tentunya kita harus mengenal tentang ciri-ciri keris bikinan Empu Tokju. Pertama, gonjonya adalah lebih tebal dan relatif lebih panjang, sehingga membuat suatu bilah itu terasa kokoh,
Dan keris Tokcu bilahnya lurus, tidak ada yang lo. Lurus, dia lebih ke atas, condong ke depan sedikit. Tentunya akibat gonjonya tebal, tentunya dia akhirnya bertulang, bertebing, dan berlembah. Akibat gonjo yang tebal juga, dia mempunyai semacam suatu gandik yang sangat kekar. Tapi dia tidak mengenal kembang kacang. Dan keris Tokcu jarang yang berpamor. Kebanyakan adalah kelek. Demikianlah pengaruh daripada Singosari hingga ke sana. Bahkan pengaruh Singosari bisa mempengaruhi di Riau, bahkan sampai di Sriwijaya. Bukan Sriwijaya mempengaruhi Singosari, tapi Singosari yang mempengaruhi Tosanaji Sriwijaya. Sehingga Anda melihat ada suatu kemiripan dari keris-keris Surabaya, Sriwijaya. Nah, ketika bicara tentang pengaruh Sriwijaya, perjalanan ekspedisi Pali juga mempengaruhi daerah-daerah yang dilewati atau dilalui oleh Singosari. Akhirnya kita ketemu keris nomor 6370, yaitu keris Singo Nyucup Madu. Keris Singo Nyucup Madu ini 36,8 cm. Ini adalah keleng saya tangguh Cirebon Singosari. Kenapa saya katakan Cirebon? Singanya khas Cirebonan. Kemudian kenapa Singosari? Pesinya pun juga kotak. Inilah Singo Nyucup Madu yang menurut saya sangat luar biasa. Pengaruh Singosari bahkan sampai ke era nom-noman, saudara. Pengaruh Singosari walaupun tidak ada, tapi pengaruhnya hingga era nom-noman, yang bahkan tidak banyak dibahas oleh para senior-senior Tosanaji, yaitu Tangguh Sidoarjo. Saya nggak tahu apakah mereka tidak tahu ada Tangguh Sidoarjo, apakah mungkin Tangguh Sidoarjo kurang menarik untuk dibahas. Sebenarnya kalau kita lihat tentang Sidoarjo, harusnya kita tahu Sidoarjo itu adalah area bekas dulunya kerajaan Kahuripan. Setelah Erlangga pindah ke Kediri, dibagi dua, Kediri bekas Kahuripan lama masih dipakai oleh Jenggolo. Tentunya Sidoarjo adalah semacam sesuatu era dulunya sangat luar biasa. Kembali lagi ke urusan tentang Tangguh Sidoarjo. Ya sejatinya Tangguh Sidoarjo itu langgamnya itu sangat persis langgam Singosari pusakanya. Saya punya ini keris personal, makanya saya menjadi personal karena ini satu-satunya yang saya miliki sehingga saya merasa inilah barangnya, yaitu keris Parung Sari dengan pamor tritik yang sangat luar biasa. Ini saya Tangguh Sidoarjo Singosari. Sekali lagi, kenapa saya Tangguh Sidoarjo Singosari? Pesinya kotak, langgamnya Singosari, namun materialnya material nom-noman. Ketika kita bicara tentang keris yang seperti itu, ada orang yang menangguh keris ini adalah keris PB. Keris BB, tapi ada empu yang ingin membuat semacam satu gaya Tangguh Singosari di era PB. Sehingga menurut saya ini menjadi ada dua versi. Akhirnya pertanyaannya, mana yang benar menurut Anda? Tangguh mana ini? Tangguh PB atau Tangguh Sidoarjo? Menurut saya sih Tangguh Sidoarjo. Namun kalau ada yang
tangguh PB ya sah-sah saja. Itulah arti daripada tangguh yang sering saya sampaikan. Tangguh itu mengandung unsur perkiraan atau estimasi. Terus kenapa kita harus bertengkar urusan tentang perbedaan tangguh, sementara kan tangguh itu mengandung aspek estimasi? Ada kebanyakan orang yang bicara tentang tangguh Singosari itu harus selalu berpsikotak. Apakah harus? Menurut saya tidak. Awalnya Tangguh Singosari itu terpengaruh oleh Tangguh Kediri, karena Singosari menaklukkan Kediri. Perkerisan tentang Singosari pun juga terpengaruh oleh budaya berkeris di era sebelumnya, yaitu Tangguh Kediri, yang dimana saya sering ketemukan keris-keris Singosari berpesi oval. Tentunya di era Singosari Madya atau akhir, identitasnya menjadi lebih diperkuat. Makanya identitas pesi kotak menjadi mantap dan kokoh untuk Tangguh Singosari. Demikianlah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai penutup rasa rindu kita. Semoga berkenan bahwa Tangguh Tokcu adalah nama seorang empu yang ada di Kelantan sana, dengan ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Adalah sangat mungkin juga di Cirebon, karena jalan yang dilalui oleh Singosari ada suatu keris dengan menggunakan identitas pesi kotak, walaupun singonya khas Tangguh Cirebon. Dan yang satu ini, kalau bukan keris yang sangat luar biasa, saya mohon maaf, rasanya tidak akan menjadi keris personal saya. Saya lebih memantapkan diri untuk melihat keris ini tangguhnya adalah Tangguh Sidoarjo. Sekali lagi, ada sesuatu naskah yang menceritakan di era nom-noman ada suatu daerah di Sidoarjo yang sangat gigih untuk membuat tosonaji dengan langgam Singosari. Tentunya langgam Singosari dari gaya kerisnya dan pesinya, namun karena materialnya nom-noman, itulah saya sebut dengan Tangguh Sidoarjo. Adapun kalau saudara-saudara sekalian mempunyai suatu tangguh yang lain, seperti yang saya sudah katakan tadi, apa artinya kita harus bertengkar untuk urusan tangguh, sementara tangguh itu sendiri mengandung aspek estimasi dan perkiraan semata. Nuwun, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.